Shalom saudaraku, senang sekali kami dari Chapel Orang Tua Sekolah Trinitas Bandar Lampung bisa kembali menyapa saudara semua lewat program ini. Kali ini kita akan mendengarkan sesi yang ramai. Kenapa saya bilang ramai? Karena kali ini kita berkumpul, ada beberapa teman, kami akan ngobrol-ngobrol tentang komunikasi dalam keluarga di masa pandemi. Sebelumnya saya mau ajak saudaraku semua untuk follow Instagram @php.trinitas. Di situ saudara bisa lihat lapak-lapak jualan orang tua sekolah Trinitas Bandar Lampung. Juga kiranya berkenan untuk like dan subscribe channel YouTube kami sambil doakan kiranya Chapel Orang Tua bisa setia mempersiapkan konten-konten untuk bisa dibagikan melalui channel ini. Tadi saya sudah utarakan ya bahwa di sini ada beberapa teman dari rumah masing-masing tentunya. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Guru Injil Neci Sasnawati, biasa kami panggil Contau. Halo Contau. Hai, selamat malam semuanya. Ya, sehat Contau ya. Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Beliau ini adalah chaplain di Sekolah Trinitas Bandar Lampung. Kemudian ada dua teman lagi, dua-duanya namanya Yuliana ya. Yang satu biasa saya panggil Ciuli. Ci, halo Ciuli, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sudah sehat. Ya, sudah sehat. Ciuli sempat sakit dan sekarang sudah sehat, sudah pemulihan ya Ci. Amin. Ciuli ini ibu dari 4 orang anak, betul ya Ci? 4 aja ya Ci? Betul. Mau Cukup. nambah lagi? Yang pertama sudah duduk di bangku kuliah. Yang bungsu Betul. kelas 1 SD ya. Ini jadi Ciuli ini sumber yang bisa ditanya-tanya kalau untuk pengasuhan lintas generasi. Ya. Kebayang ya. Kemudian iya benar ada 4 loh dengan jarak usia yang jauh ya. Kemudian ada Yuliana yang kedua, biasa saya panggilnya Ciaya. Ci, Hai. sehat-sehat Ci? Sehat. Ya, puji Tuhan. Ciaya ini anaknya ada 2, usianya 12 dan 8, beda 4 ya. beda 4. Beda 4 tahun. Kalau saya sendiri, saya biasa dipanggil Lo. Saya mamahnya 2 orang anak perempuan, usia SD kecil, kelas 1 dan TKA. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang komunikasi. Saya mau membuka obrolan kita dengan satu blog di ruangsapahome.wordpress.com yang judulnya Duh ngomong apa ya dia barusan. Nah, penulis blog ini menuliskan bahwa komunikasi bukan sekedar bersuara kepada orang lain. Komunikasi juga bukan sekedar yang penting apa yang mau saya sampaikan kepada orang lain sudah saya lakukan. Komunikasi adalah proses menyampaikan sebuah pikiran kepada pihak yang lain dengan cara sedemikian rupa sehingga pihak yang menerima informasi mampu menerima dengan pemahaman yang tepat akan isi dan makna dari informasi tersebut. Nah, kita langsung ngobrol aja nih ya, komunikasi di masa pandemi. Gimana nih dari teman-teman? Ada pengalaman apa yang pengen dibagikan? Mungkin dari Ciaya, ada yang mau dibagikan Ci? Aku dulu ya. Kalau aku mau sharing tentang komunikasi suami istri kali ya. Kadang-kadang kita itu suami istri karena dari latar belakang keluarga yang berbeda, jadi cara komunikasinya juga pasti beda dong. Nah, kebetulan suamiku ini latar belakangnya mama mertua adalah orang Manado. Jadi kalau ngomong kan, kalau orang Manado agak-agak tinggi, gede gitu logatnya ya, bawaannya. Nah iya, naturun lah dia gitu. Jadi kadang dia ngomong nadanya dengan nada tinggi, tapi maksudnya bukan marah gitu. Saat-saat tertentu ketika misalnya aku capek gitu ya, aku tanggapnya kok marah sih gitu kan, padahal hal-hal sepele gitu loh. Nah, bukan hanya ke aku, itu berdampak juga ke anak-anak. Apalagi sekarang anak-anak kan udah full di rumah kan, sekolah di rumah, main juga di rumah, nggak keluar kemana-mana.
Betul. Jadi ketika dengar papanya ngomong misalnya, kok kotor duduk di kursi, barusan duduk di lantai, kenapa duduk di kursi gitu kan, celananya kotor gitu kan. Nah si anak langsung, apalagi yang bungsu ini agak-agak high emosional juga, dia dengar kata papanya begitu langsung dia juga agak naik tensinya. Papa apa-apa marah gitu. Jadi dia juga ini baper gitu, anggapnya salah gitu kan. Iya. Jadi dengan nada bicara yang tinggi, padahal maksud si papinya bukan marah, hanya kasih tahu. Itu gaya bicara dia gitu loh. Dan harusnya kalau tensi kita juga lagi low, lagi rendah, kita akan anggapinnya biasa aja. Tapi ketika kita capek atau kita lagi agak kesel, mungkin kita tanggapinnya juga, kok lu marah sih gitu. Nah itulah kadang-kadang jadi sering terjadi miskomunikasi yang begitu tuh. Akhirnya semua jadi agak-agak emosi juga denger ya kan. Gitu sih karena kalau ada suara itu ya. Benar. Itu penting loh, karena apa yang disampaikan sama yang ngomong sama yang terima kadang-kadang beda loh. Sebagai keluarga mungkin bisa memaklumi gitu, mungkin ya contoh ya. Ya seharusnya kan Semakin kenal semakin gitu. lama semakin mengenal dan semakin tahu, oh ini sebenarnya bukan tujuannya ke sana. Tapi kadang-kadang memang pengaruh juga secara psikologi. Misalnya apakah dia memang lagi bete gitu, atau lagi capek, atau lagi nggak enak suasana hatinya. Mungkin misalnya papanya pulang kerja ada masalah di tempat kerjanya, begitu ngeliat ini langsung nadanya tinggi. Padahal sebenarnya sih nggak ada maksud ke situ ya. Nah mungkin anak-anak sama mamanya sebenarnya lagi santai, senang-senang gitu, tiba-tiba dengar suara papanya tinggi, terus jadi langsung turun gitu loh. Maksudnya kesukacitaannya langsung hilang gitu ya. Nah itu juga pengaruh sih ya, kayak gitu pengaruh. Makanya komunikasi itu sangat penting sekali. Dan susahnya gini, kita kan jadi ibu kan, jadi kita tuh di tengah-tengah loh posisinya. Nah Betul, iya, Harus iya. ke suami seperti apa dan harus ke anak bagaimana gitu. Nah itulah fungsinya mungkin ibu menetralkan suasana. Nah kadang-kadang kita sebagai wanita terpancing gitu loh, terpancing dengan situasi, bukannya menetralkan suasana. Betul nggak? Iya, betul. Sih. Kadang begitu, kadang maksudnya mau menetralkan, menerangkan, tapi ternyata tanggapannya suka berbeda. Betul. Jadi kadang persepsi juga bisa memudarkan arti sesungguhnya ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya jadi semuanya nadanya sama-sama tinggi, terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu loh. Kayaknya istri yang jadi pihak terjajah dong. Enggak lah soalnya mungkin sebenarnya. peran ibu untuk jadi air kali ya, kalau ada kesalahpahaman gitu mungkin ya. Betul ya. Jadi ya menenangkan, menyejukkan, ya kan air itu kan misalnya kalau ada api yang ini kan disiramkan supaya dia bisa memadamkan, menyejukkan. Kalau lagi panas minum itu kan sejuk jadinya. Ya memang nggak mudah sih, tapi pasti bisa lah. Iya, terus belajar sih. Soalnya komunikasi itu proses belajar seumur hidup sih ya. Betul. Untuk saling mengenal. Iya. Terus kalau dari usia perkawinan itu pengaruh nggak ya, Cuan? Ya, pasti ada pengaruh, tapi juga mungkin bisa juga pengaruhnya ya itu tadi, misalnya latar belakang, terus temperamen. Lama pernikahan tergantung dari bagaimana proses pembelajarannya. Kalau dalam proses pembelajaran biar semakin lama, kalau memang nggak pernah belajar terus sama-sama keras kepala ya susah juga ya kan ya. Kan hidup ini kan dalam proses pembelajaran, semakin mengenal harusnya kita semakin mengerti. Tapi ada juga orang yang semakin lama bukannya semakin mengerti, malah semakin udah tahu kayak kamu tuh kayak begitu gitu loh. Bukannya memahami Ya, malah jadi malah menjudge. Betul, iya, bisa seperti itu. Kalau Ciuli sendiri nih, ada banyak orang di rumah ya, ada lebih banyak orangnya di rumah. Gimana nih
mungkin Ya. lebih banyak pengalamannya dan banyak kepala yang Lebih- ada di rumah. Betul. Rumah saya isinya 6 orang plus Mbak, jadi bisa 7 orang. Dan kebetulan dua jenis kelamin, tapi yang berbeda cuma satu orang. Raja minyak Bapaknya, gitu ya. bapaknya paling ganteng, paling ganteng, cakep, ya. Raja minyak, betul. Sudah itu perbedaan umur yang jauh banget, yang beda jauh banget itu juga komunikasi bisa jadi buat kita tuh jadi bumerang, buat jadi pemicu untuk saling emosi, untuk saling berbalas-balasan ya. Apalagi anak saya yang paling gede sudah umur 20 tahun. Terus yang kedua, ketiga remaja sama 13-14 tahun. Yang paling kecil itu 6 tahun. Itu pasti kebayang banget kan, dari yang kecil banget batita yang masih Cari perhatian. masih ngalem-ngalem, yang ngerengek sampai anak yang paling gede yang begitu dewasa. Apalagi memang saya ajarin selalu untuk mandiri. Jadi begitu ada masalah pasti timbul komunikasi yang agak kurang bisa nyambung ya. Karena kan perbedaan umur 20 dengan 14 tahun, 6 tahun itu sudah pemikiran sudah beda jauh. Apalagi Betul. dengan yang kecil ya, Ci. Ya, apalagi dengan yang kecil. Apalagi dengan kondisi perempuan, anak perempuan itu menurut psikologi daya irinya lebih tinggi. Ya, betul nggak contoh ya? Ya, betul. Daya irinya lebih tinggi. Karena sama-sama Contoh, wanita misalnya gitu. ini, ya sama-sama wanita. Nah, di kala pandemi ini kan kita butuh alat komunikasi dari laptop, handphone, wifi, itu kan penting banget. Nah, kalau cicinya paling gede itu memang dia orangnya pinter di teknologi lah. Jadi papahnya tuh sering beli gadget yang lumayan untuk cicinya. Nah, nomor 2 Iri. langsung baper. Ngiri gitu. Nah, gimana caranya saya untuk bisa nerangin? Nah, nanti dari papanya, kenapa sih anak itu kok marah-marah terus gitu? Padahal dia tuh lagi nggak seneng, sebel sama papanya, sama cicinya kok dia dibeliin terus gitu. Jadi gimana caranya saya sebagai ibu komunikasi dengan anak yang gede, dengan yang nomor 2, dengan bapaknya. Jadi kompleks banget. Gitu. Lagi-lagi- Gimana caranya komunikasi? Lagi-lagi peran kita dong jadi istri. Betul. Kadang saya nerangin sama papanya gini, ya maksudnya gini loh, dia dibeliin, dia tuh belum punya, kemarin kan belum dibeliin, tapi Cece kan udah punya, kenapa mesti dibeliin lagi? Bapaknya nanggepinnya beda. Kenapa mesti kayak gitu? Kan kamu bisa nerangin kalau ke nomor 2 itu terangin dong, gini gitu. Jadi dalam hati saya, salah lagi. Jadi harus gimana ya? Gitu. Aduh. Itu airnya mesti lebih banyak. Airnya mesti banyak yang disiram. Jadi jangan Benar, hanya air bukan aja, banyak harus lagi. air dingin gitu. Saya harus badannya harus basah kuyup lah, masuk kamar mandi kayaknya baju mesti dikuyupin biar dingin. Jadi nanti terangin lagi sama anak yang nomor 2. Saya gini loh, handphone yang dimau Cece itu untuk kuliah, karena Cecenya bilang nggak mau pakai buku lagi, dia mau go green katanya, mau go green, jadi pakai laptop yang langsung bisa ada stylusnya gitu. Terus dia jawab, ya tapi kan Cici baru dibeliin laptop gini. Waduh, saya bilang gimana lagi ya cara neranginnya. Jadi lebih kompleks banget, makanya jangan punya anak banyak-banyak. Aku yang kedua. Jadi pesan sponsor Jadi ya. nyesel ayo. Betul. Nyesel sih enggak, semua karunia Tuhan anak saya Ya. bagus-bagus, baik-baik. Tapi balik lagi gimana caranya kita ngedidik mereka dengan komunikasi yang baik. Betul. Tapi dengan anak-anak yang kecil beda lagi masalahnya. Ternyata punya anak banyak
bukannya kayak orang dulu makin banyak rezeki, makin banyak yang harus dipikirin. Terus yang paling penting komunikasi, gimana caranya nerangin ke mereka supaya kakak beradik ini tidak saling berantem, tidak saling menjatuhkan. Terus saya sebagai ibu kesulitan banget gimana cara nerangin ke yang Cici dengan karakter dia yang to the point, terus ngomong juga jeblak-jeblak, terus memang dia butuh. Nah, sedangkan yang nomor 2 memang anaknya agak baperan gitu, karena nomor 3 cuek banget. Nah, belum lagi ditambah yang kecil. Yang kecil itu jadi pusat perhatian. Jadi semua memang sayang sama dia karena paling kecil kan. Perhatian ya. Benar. Nah, nanti dimarah sama saya nangis ke cicinya yang gede. Nanti kalau bapaknya udah pulang, balik ke bapaknya gitu. Terus belum lagi kalau digangguin sama nomor 2, nomor 3 yang remaja itu kan seneng lagi iseng gangguin. Kadang saya juga punya prinsip gak mau pilih kasih ke mereka satu-satu. Itu semua anak saya, semua harus diperlakukan sama. Gimana caranya supaya terlihat sama ke mereka gitu. Ya bisa nggak saling iri. Anak perempuan itu irinya tinggi banget tinggi. Sebenarnya saya perlakukan sama, tapi rasanya kok beda gitu. Itu sih yang saya rasain. Apalagi belum komunikasi dengan suami. Sebenarnya saya nggak bermaksud untuk menyampaikan yang membuat dia marah atau tersinggung tentang anak-anak. Tapi kadang yaitu satu lagi persepsi yang berbeda. Saya pada neranginya tuh biasa. Aku neranginya biasa, standar. Jaya tuh maunya begini loh, gini. Tahu-tahu dibaliknya langsung nadanya tinggi. Ya lu bisa begini dong, gimana caranya? Nah itu kayaknya juga ya bikin masa akhirnya bukan berantem karena anak, berantemnya akhirnya suami istri gara-gara omongan kita sendiri. Karena suka gitu nggak sih ya? Kalian gitu nggak kadang? Dari nada bicara aja bisa baper gitu ya, padahal iya. Ya karena terpancing gitu loh, karena terpancing kan. Kepancing ya. Iya, kayaknya jadi ibu ini agak ribet juga ya, posisinya itu kalau mau dibilang sana kena, sini kena, maju kena, mundur kena gitu. Jadi maksudnya nerangin untuk bisa menetralisir, tapi karena satunya emosi akhirnya kebawa juga gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, gak usah diterusin. Kalau kadang saya gini, kalau sudah emosi, udahlah nggak usah diterusin, nanti lagi saya bilang. Saya kadang ngeliur saya sendiri kadang untuk menghindari ribut lebih dalam lagi atau malah jadi berantem. Saya bilang ya sudah. Saya bilang nanti lagi. Saya bilang nggak usah dibahas. Boleh nggak contoh kayak gitu sebenarnya? Ya, daripada semakin meninggi, lebih baik sama-sama calling down. Jadi boleh juga misalnya ya Yuli jangan langsung ngekat, lebih baik diam gitu loh. Maksudnya diam bukan berarti mengabaikan, tetapi biarkan misalnya suami ngomong apa ini. Nah kadang wanita itu kan suka, ya pengalaman ya semuanya wanita itu kan suka nggak sabaran begitu ya. Dan suami nada tinggi begitu langsung cut, kita langsung masuk gitu. Nah itu kan sebenarnya suami kadang-kadang juga nggak suka seperti itu ya kan ya. Nah harusnya ya biarin aja dia dulu selesai ngomong begitu. Nah kalau misalnya dia lagi emosi, ya udah diem aja, jangan langsung disampaikan lagi. Jadi kita harus lihat situasi, kondisinya. Ini suami akan terpancing, terpicu kalau kita memberikan komentar selanjutnya, atau dia bisa mengerti. Nah itu membaca situasi gitu loh sebutnya. Ya, kita harus membaca situasi. Kira-kira nih nanti kalau saya ngomong reaksi gimana, atau lebih baik saya diem dulu. Maksudnya sebenarnya mau menyampaikan, ada sesuatu yang mau disampaikan gitu, tapi karena situasi nggak bagus, saya lebih baik diem. Bicara nanti dalam situasi yang mungkin berbeda. Jadi nggak ada patokan waktunya gitu ya, contohnya berapa lama didiamkan, atau ya benar-benar kitanya aja yang membaca situasi, membaca kondisi kira-kira
si lawan bicara nih udah dingin belum, udah kalem belum, udah bisa diajak bahas lagi nggak nih persoalan yang tadi gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti membiarkan ya, beda ya, membiarkan dengan kita pending untuk meredam gitu loh, mau meredam, mendinginkan ya kan ya. Kalau membiarkan ya udahlah, biarin aja, udahlah nggak mau pusing saya ya. Tapi kalau misalnya meredam, ini bukan waktu yang tepat gitu untuk saya sampaikan, mungkin saya akan lihat situasinya kapan, tetap diomongin, tetap dibicarakan, cuman melihat timing yang kapan yang pas begitu. Jangan ditumpuk ya contohnya, kalau ada yang kecenderung supaya nggak ada masalah ya udahlah nggak usah diomongin lagi gitu. Nah itu namanya kan membiarkan, itu yang nggak sehat. Jadi komunikasi membiarkan akhirnya menjadi gunung es ya di bawah alam sadar ya. Ya itu yang jadi gunung es yang nanti satu kelak ketika ada masalah jadi meledak gitu loh. Sebenarnya masalahnya kecil, tapi karena itu udah tumpuk akhirnya keluarlah semuanya. Itu kan kecenderungan wanita kan suka nyimpen tuh kan ya, nyimpen uang masih lumayan. Nyimpen emas masih lumayan, tapi kalau nyimpen masalah itu kan yang berbahaya gitu, disimpen begitu ada sedikit masalah, nah keluar tuh kan begini kan, dulu begitu, kemarin begini ya, tadi begitu, nah keluar lah semuanya, akhirnya jadilah kata-kata emas tuh. Berarti memang baiknya kalau ada masalah tuh harus tuntas gitu ya, jangan ya balik lagi, jangan sampai didiemin terus akhirnya numpuk. Jadi harus selesai, harus ya dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Ya kan ada disebut kata-kata pemulihan tuh, keterbukaan itu adalah pintu pemulihan gitu kan ya. Jadi terbuka gitu, harus ngomong apa adanya, jangan disimpan-simpan. Udahlah biarin. Sebenarnya bukannya menyelesaikan ya, tapi sebenarnya hanya menyimpan, tapi menyimpan satu kelak malah jadi bom waktu. Nah, itu yang tapi kan kadang ada yang bilang keterbukaan itu menyakitkan. Mungkin lebih baik ya contoh ya. Tapi kadang kita sudah terbuka, taunya dari pihak suami atau pihak istri malah jadi tambah kesal. Nah makanya tadi saya bilang harus tepat waktunya begitu loh. Jangan suami baru pulang lagi capek-capek ngoceh, terbukalah, keluarin semuanya. Ambil waktu yang tapi tepat. Tapi kan kadang kalau cewek nggak bisa tahan tuh, bawa cucu terus saja. Nah itu tadi saya bilang kan, itu seringkali kita kelemahan kita tuh di situ gitu loh. seru mau cerita kan langsung tadi begini begitu. Taunya dibentak langsung nangis. Itu gimana ya, bisa ada pelarian yang lain nggak sih selain ngomong gitu loh? Tapi memang wanita tuh ada yang mengadakan survei ya, wanita memang harus pada dasarnya harus ngomong, cuman ya kembali lagi kita ngomongnya itu dengan menyampaikan tadi, komunikasi, menyampaikan dengan tepat dan benar gitu. Terus saya pernah baca juga karena wanita itu harus sehari 20.000 kata atau berapa? Ya, 3.000 kata. Harus keluar 20.000 kata, sedangkan pria cuma 2.000 kata gitu. Ya, perbedaannya jauh banget. Karena wanita secara emosi kan memang harus menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Kalau enggak nanti itu akan jadi penyakit gitu dalam dirinya ya. Oh ini kalau saya kadang gini, misalnya ada masalah gitu ya, tapi saya takut mau ngomong, saya pengen terbuka tapi takut menyakiti hati lawan bicara. Kadang-kadang saya ngomong sendiri, ngomong sendiri di tempat yang memang sendiri gitu ya. Atau kadang-kadang saya lagi nyuci piring, ini saya ngomong seakan-akan ada orang tapi sambil ngelap piring gitu. Ya, berharap suaminya ada di belakangnya dulu ya. Enggak juga, justru apa itu jadi salah satu solusi berkomunikasi supaya tidak keluar emosi. Ya, jadi mengungkapkan sebenarnya
kalau kita di dalam Tuhan ya kita ceritanya sama Tuhan ya kan, ya misalnya Tuhan sebenarnya tuh saya lagi kesel loh nih suami saya begini ceritanya aja sama Tuhan begitu kan ya, walaupun kan Tuhan kan tidak memberikan respon secara langsung begitu kan ya. Nah makanya kita butuh waktu bersaat teduh yang membaca firman. Dari situlah Tuhan akan memberikan siraman kata-kata melalui firman-Nya yang menenangkan kita, yang menyejukkan kita. Tuhan maunya seperti ini. Nah makanya sebenarnya para ibu, para mama itu perlu waktu tenang bersama dengan Tuhan ya kan ya. Ambil waktu bersaat teduh, pagi-pagi bangun berdoa untuk anak-anak. Itu makanya di dalam Amsal 30 juga seperti itu, dia bangun lebih pagi dari semua anak suaminya. Dia melakukan bukan hanya tugas-tugas tapi dia berhubungan dengan Tuhan gitu. Nah itu perlu waktu memang seperti itu, bukan hanya secara rohani ya, tapi secara psikologi juga sehat ya itu ya. Artinya ada waktu memang me time tuh bukan hanya untuk dengan saya tapi dengan Tuhan gitu loh. Ya, jadi jangan bangun pagi yang dibuka Facebook, WA, sosmed gitu. Sosmed, dan baru buka mata udah stres lagi. Wah, si ini udah beli barang ini. Wah, tapi bener ya bener sih kalau pagi kita saat teduh meskipun hanya cuma 5 menit terus doa minta Tuhan diberkati harinya, dikasih hikmat, dikasih sabar, tapi memang benar itu benar-benar bikin kita tenang terus bisa jalanin nggak pakai emosi, meskipun ada emosi tapi kayaknya nggak sampai ini banget ya. Itu saya rasain banget gitu. Kita nggak baca saat renungan atau kesiangan udah semuanya gupak. Berarti besok mesti setting alarm lebih pagi nih. Nah kalau lo sendiri gimana lo? Kalau aku tantangannya di masa pandemi ini ada dengan suami, tantangan dengan suami ada, tantangan anak-anak ada. Kalau dengan suami sih lebih ke kuantitas pertemuan, bukan kualitas ya, kuantitas. Karena sempat kami ini kan LDM ya, long distance, berjauhan gitu. Jadi sempat memang suami dengan saya berjauhan. Ketika berjauhan tuh menjaga komunikasi tuh ya mengandalkan teknologi, dan kami juga berusaha menyempatkan untuk bisa sama-sama membaca renungan di malam hari, sama-sama berbarengan gitu waktunya. Itu kami jaga di situ. Kemudian kami juga ngalamin tantangan ketika tiba-tiba barengan terus panjang hari gitu, ketika dia yang tadinya cuma seminggu sekali ketemu, terus kemudian lama nggak ketemu kan, habis itu dia pulang ketemu terus gitu. Situ ada lagi tantangannya, di mana dia harus memahami kondisi kami di rumah ini, tapi juga kami yang di rumah ini juga berusaha memahami prinsip dia gitu. Jadi situ saya benar-benar merasa tertantang ya untuk bisa berperan jadi ibu, jadi istri, jadi penengah buat anak-anak dan suami gitu. Kalau tantangan yang cukup berat buat saya itu sebenarnya tentang anak ya. Anak-anak saya ini mereka lagi masa-masanya suka bertanya. Kebayang mereka 24 jam ada di rumah terus dengan keingintahuan mereka gitu. Jadi mereka bertanya terus. Mereka bisa sepanjang hari komunikasi saya dengan mereka adalah berupa pertanyaan dan jawaban. Jadi mereka tanya, "Ma, kenapa ini?" Saya harus siap dengan jawaban. Kadang pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab gitu, sekompleks ya. Saya pernah cerita sama Contal ya, dia pernah tanya, "Mama, kenapa aku baca di Alkitab Yesus itu dari lahir tiba-tiba kok umur 12 tahun?" Nah saya tuh sampai takut gitu mau jawabnya, takut salah jawab. Akhirnya saya tanya sama contoh-contoh gimana cara menjawabnya supaya nggak asal-asalan gitu. Kalau udah kayak gitu benar-benar butuh hikmat Tuhan untuk bisa ngadepin. Sebenarnya tergoda lah untuk bisa nolak gitu. Aduh apa sih nanya-nanya terus gitu. Cuman takut kalau
saya jawab gitu, nanti dia jadi nggak mau nanya lagi. Mereka jadi nggak mau nanya lagi sama saya. Nanti kalau aku nanya, aku dimarahin mama. Udah deh, aku nggak mau nanya. Nanti makin gede, takutnya salah arah gitu. Malah nanya ke orang lain, salah arah kan lebih parah lagi. Jadi saya berusaha bener-bener minta hikmat Tuhan untuk bisa menghadapi mereka gitu. Kadang kalau memang udah capek ya, pengen banget loh ngamuk. Gak bohong. Terpancing Ngamuk juga tuh ya pengen gitu banget. ya. Udah kayaknya palanya udah panas gitu, ditanyain terus kan. Kadang-kadang udah, kalau yang masih bisa kejawab dari otak gitu ya saya jawab. Kadang buka Google sama-sama gitu, cari jawaban pertanyaan mereka. Tapi kadang-kadang saya udah capek ngerjain urusan rumah, masih harus ngeladenin mereka juga. Kadang bener-bener udah panas kepalanya tuh, tergoda banget buat Kadang Iya. kadang pertanyaannya juga kayaknya kadang nggak masuk akal di anak umur segitu ya. Kadang buat kita remeh loh Ci pertanyaannya tuh. Iya, Bisa. betul. Kan saya hampir sama nih, anak ada satu yang 6 tahun. Harusnya Iya, sudah seumur selesai, kan, ikut Ci. lagi begitu. Tapi kadang saya jujur aja sih ngomong sama mereka gitu ya. Aduh, mama capek. Boleh nggak mama tidur dulu? Daripada saya salah jawab gitu, takut Nggak apa-apa kalau sih. saya ngebentak, saya nolak. Saya akhirnya bilang, mama mau tidur dulu ya, mama capek. Akhirnya ya kalau udah saya bilang kayak gitu, ya mereka main sendiri sih. Akhirnya main-mainan mereka sendiri, ya saya tidur istirahat. Sambil nanti kalau saya udah bangun, mereka masih teringat pertanyaannya, ya saya coba jawab gitu dengan kepala yang udah lebih tenang. Atau Kalau boleh, si Yuli gimana? atau Udah ngalamin lintas generasi karena kan untuk nomor 3 dan nomor 4 itu kan umurnya saya lumayan jauh juga, 6 tahun lagi kan. Nah, kadang yang nomor 4 ini kan ngikutin saya terus. Kadang kalau lagi masak atau lagi kerja atau ngapain, kadang pertanyaan gini, boleh nggak nanti dulu jawabnya, atau boleh nggak mami kerja dulu. Kadang ada kalanya kalau lagi buru-buru atau lagi urgent banget atau lagi kayaknya gimana gitu, saya jawab begitu. Boleh nggak ya Chan begitu Chan? Ya, kadang gini kan memang ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang harus kita jawab karena itu akan bisa berdampak tidak sehat kalau tidak diberikan jawaban. Tapi ada juga yang memang mereka bertanya hanya karena penasaran atau keingintahuan mereka begitu, dan itu bisa ditunda. Bisa juga seperti tadi lo bisa juga memberikan jawaban, boleh nggak mama istirahat dulu ya, nanti kalau mama udah istirahat udah tenang nanti mama kasih jawaban. Kalau misalnya itu pertanyaan tidak begitu penting bagi anak, maka anak akan melupakan gitu. Tapi biasanya anak tahu gitu loh, kalau itu begitu penasaran dia akan tanyakan lagi nanti selanjutnya. Nah, atau juga bisa juga seperti Yuli tadi, boleh nggak nanti gitu kan ya, boleh nggak nanti, bisa juga seperti itu. Tapi jangan sampai keseringan seperti itu, akhirnya mereka memberikan julukan kita itu misalnya mama, pasti nanti jawabannya gitu loh. Ya, jadi jangan selalu sering begitu, nanti kita dikasih julukan sama dia dalam hati dia itu pasti nanti jawabannya. Iya, apalagi kayak anaknya lo dua-duanya kritis. Nah itu nanyanya pasti kritis kayak anak saya nomor 3 dulu. Jadi kalau udah di mobil sepanjang jalan nih ya, pertanyaan gak ada berhenti. Sampai kadang kalau lagi macet kita kan perlu konsentrasi tuh nyetir kan. Sampai kadang tunggu ya iya nggak sih lo? Sama banget. Tunggu ya. Tapi kayaknya gini loh ya, boleh nggak nanyanya nanti? Karena gini loh, kadang-kadang ada anak nanya itu hanya sekedar nanya. Misalnya kemarin kan saya sempat ke rumahnya lo itu kan ya, waktu ditanya dengan pertanyaan yang sama tentang Tuhan Yesus, saya cuma kasih jawaban, enggak kok, Tuhan Yesus sama seperti kalian sekolah begitu kan ya, seperti uji seperti ini. Terus kan dia nggak penasaran lagi kan, ya udah gitu loh. Maksudnya sederhana jawabannya, tapi ya udah gitu kan, dia nggak membuat dia penasaran selanjutnya. Saya nggak tahu ya lo selanjutnya kayak gimana ya, tapi saya lihat sih mereka kayaknya setelah itu, oh ya berarti Tuhan Yesus seperti saya ya, sekolah bertumbuh dari kecil terus bertumbuh seperti itu. Akhirnya seperti kepenasarannya itu hanya diisi dengan kalimat oh sama seperti saya gitu.
Jadi kadang ada Kadang jawaban. tanggapannya juga Tapi mesti kan tepat sih ya. Nggak harus Nah, berat-berat itu. banget gitu. Iya, Nah, makanya. itu masalahnya kan di situ. Menurut maksudnya perlu sebenarnya jawaban sederhana. Sederhana. Tapi kadang kita yang mempersulit diri sendiri. Kadang kita yang mempersulit atau kita yang sedang sibuk, jadi pemikirannya itu udah kesel duluan, akhirnya nggak punya jawaban yang sederhana, akhirnya yang sulit sendiri. Itu kadang di situ tuh yang miskomnya ya. Nah sebenarnya istirahat tuh membantu Ci, kalau menurutku ya. Dan kalau saya benar istirahat dikit. Nah, Oke, nampaknya waktu udah semakin malam ya. Gimana kalau kita buat kesimpulan? Boleh, kayaknya kita kalau sudah ngomong beneran 220.000 kata kali ya. Kan namanya ibu-ibu, ini semuanya ibu-ibu loh. Kayaknya nggak ada selesainya. Ini ya, Harus diselesaikan. Kalau dari aku ya, yang aku tangkep itu kita komunikasi itu pelajaran seumur hidup. Kemudian kebetulan karena kita semua ibu-ibu, jadi kita lebih banyak ngobrol peran ibu ya. Jadi ibu itu harus bisa jadi penengah, gimana kita bisa memahami suami, juga memahami anak, gimana menyampaikan maksud suami kepada anak, gimana menyampaikan maksud anak kepada suami. Juga kita sebagai orang tua harus mau mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan ya, salah satunya dengan ya pengetahuan tentang komunikasi ini gitu, supaya kondisi rumah bisa kondusif gitu ya. Kemudian kalau kita ada masalah, jangan ditumpuk supaya tidak jadi gunung es atau bom waktu yang sewaktu-waktu meledak gitu ya. Ya, saya tambahkan tadi kita perlu ada waktu sendiri bersama dengan Tuhan, menenangkan diri, dan kalau ada misalnya yang ingin dicurahkan dan seharusnya tidak perlu dicurahkan kepada siapa-siapa, ya kita curahkannya kepada Tuhan. Karena wanita sangat penting sekali berhubungan dengan Tuhan, karena itulah yang akan menjadi dasar bagaimana kita menanamkan atau memberikan teladan kepada anak-anak juga. Itu tambahan dari saya. Baik, jadi kita sudah tiba di penghujung program ya. Kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan saudaraku semua meluangkan waktu mendengarkan obrolan kami ini, yang mungkin kalau nggak di-cut sama Cuanto bisa sampai sepanjang malam kali ya. Bisa ngobrol terus. Kiranya podcast kali ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua tentang bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga di masa pandemi. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas saudara, ataupun selamat beristirahat untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini sebagai teman pengantar tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.